Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BKN Ternate, Bapak Brian S. Said Eskom MSI, kami ucapkan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Khairul Ternate. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Faisal SH.MH. Yang kami hormati Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ibu Sri Indriani SH.MH. Yang kami hormati Kepala Kepegawaian Fakultas Hukum Ibu Nurbaya Kifli S.Sos. Yang kami hormati para dosen, tenaga pendidik, serta seluruh rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Workshop dengan tema peningkatan kompetensi pegawai dan inovasi publik kepada Bapak Faisal SH.MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara macam kecil kan? Ini semakin ngobrol ini suara macam kecil. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Brian yang sudah berkenan hadir Pak ke Fakultas Hukum. Beliau ini juga atas nama Pak Dekan Kejaman Jasad yang mungkin tidak bisa berkenan hadir bersama-sama kita di sini. Dia juga ada kegiatan di luar, dan Wakil Dekan 1 Pak Sultan Awan, dan tadi Pak Wakil Dekan 3 Pak Dr. Hadirin sekalian, tiba lanjut acara workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Brian S. Said Eskom MSI selaku narasumber kita pada hari ini, yang kemudian akan dipandu oleh moderator kita Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Faisal SH.MH. Kepada moderator kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Tonja membantu di sore-sore hari ini. Ya baik, saya ini sangat muda dan energik sekali ya. Saya tidak berpanjang lebar, saya akan mempersilakan Pak Brian untuk bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, jadi saya akan tentang membangun kinerja ASN berdasarkan core value berakhlak pemerintah gitu ya. Pasti ada slogan berakhlak. Nah ini berakhlaknya apa? Ya, apakah hanya sekedar slogan atau ya sesuatu apa gitu ya, nanti kita akan bahas sebentar ya. Tapi mungkin sebelum itu saya perkenalkan diri, tapi tadi sudah dikenalkan dulu. Singkat aja, nama saya Brian S. Said SH.MH. Saya sebagai kepala BKN di Ternate. Sebelumnya saya poin 4 dan 7 itu membahas tentang bagaimana memperkuat sumber daya manusia. Poin 4, kemudian poin 7 itu ada bicara tentang birokrasi. 5.200.000 cukup banyak, sangat banyak ya.
5.221.381. Nah, itu dibagi. Ada PNS, ada P3K. Ya, PNS itu ada sekitar 70%, 3.670.000 sekian. Kemudian P3K 1.550.000 sekian. Nah, ini angkanya pasti sudah. Profil ASN itu yang ideal seperti apa? Gitu ya. Apakah yang sudah pasti kinerjanya, ya pasti kinerjanya. Ya. Apakah dengan kondisi sekarang dengan jumlah ASN yang 5 untuk mewujudkan asa cita dan Indonesia Emas 2045, ya, itu pasti salah satunya adalah berkaitan dengan kinerja ASN. Ya, kalau kita dan organisasi ada semua bergerak ke arah yang sama dari visi presiden lagi presiden, yang asa cita yang sudah kita lihat tadi. Bagaimana dia SKP Papua masing-masing itu ada tingkatannya dari visi misi. Misalnya kalau kita sebagai pegawai pusat, vertikal, maksudnya ya, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai. Ya, dalam Permenpan 6/2022 ditetapkan bahwa di ketika dirubah dengan Permenpan 6/2022 PP 19/2000 dan klarifikasi ekspektasi bagaimana yang tadi saya sampaikan, bagaimana ada dialog kinerja antara atas dan bawahan, bagaimana cara-cara, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pentingnya dialog kinerja antara apa yang bekerja, ya. Tadi hasil kerjaan apa yang Bapak Ibu ambil dari atasan itu dimasukkan ke situ, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini pun ada masyarakat memang berorientasi pelayanan, ya. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat dianggarkan. Tentang Islam berbasis kinerja. Ini yang paling penting juga berarti. Dan yang lainnya, sistem reward dan punishment. Mungkin orang yang kinerjanya bagus, versi dan profesionalisme masing. Strategi berikutnya dan peningkatan kompetensi. Kinerja akan meningkat bila ASN memiliki kompetensi teknis, manajer, struktural, dan struktur. Yang pertama, mampu menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Kita tahu bahwa sekarang sudah serba teknologi informasi, ya. Apalagi AI sekarang sudah kompeten, harus beradaptasi dengan zaman, dengan digitalisasi. Nah, ini data dan fakta, ya. Kompetensi digitalisasi sangat rendah di Indonesia. Nah, dari survei yang dilakukan, ya, itu 32% ASN siap dengan beradaptasi, pastikan proses itu, ya. Bapak Ibu masing-masing, ya, bagaimana punya kompetensi, ya, itu adalah kewajiban, keharusan kita sebagai pemangku, ya. Yang kelima, transformasi digital dan inovasi pelayanan. Bagaimana sudah saya sebut tadi, bagaimana semua pekerjaan. Strategi yang terakhir, kepemimpinan transformasional. Jadi bukan sekedar hanya kita anak buah yang harus genjot gitu, pimpinan yang efektif. Yang pertama, ya, kepemimpinan yang efektif. Kemudian motivasi dan penghargaan, ya, gimana pemimpin bisa memberikan motivasi. Kemudian kesejahteraan, ini penting nih. Ya, kalau bersama lah, pegawai. Dari saya, Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di luar dari juga bisa, silakan. Yang penting masalah pegawai ini, Pak. Mungkin itu Pak Aisyah. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Salah satu yang saya sempat tangkap ya, terkait masalah reward dan punishment. Nah, ini memang reward dan punishment. Apa yang disampaikan tadi pemberian aplikasi baru SKP pengisian yang
si ASN untuk kami unhire itu sampai sekarang belum ada sosialisasi. Nah, tapi sudah ada informasi, tapi sampai sekarang mungkin Pak Brian bisa kalau ini tentang P3K